Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta BIMTEK Luring EDM Elkam, berikut kami sampaikan tutorial registrasi terkait dengan EDM Elkam yang akan dilaksanakan pada kegiatan Luring nanti melalui kegiatan praktek. Izinkan share screen terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang belum subscribe pada channel Mundip Rohmat ini. Dipersilahkan jangan lupa supaya tidak ketinggalan beberapa informasi yang terkait dengan pendidikan. Baik, Bapak Ibu, kita mulai terkait dengan registrasi EDM berikut ini. Bapak Ibu, sebagaimana biasa masuk ke LMS terlebih dahulu. Nah, di DRMS oleh Bapak Ibu silakan pilih kelas BIMTEK ini. Nanti akan begitu masuk, Bapak Ibu akan terlihat pilih sebagaimana biasa kelas BIMTEK. Setelah diklik kelas BIMTEK, nanti kelasnya, misalkan ini kebetulan rombel saya secara pribadi, rombel 11, pitch 2, Bapak Ibu klik di sini. Nah, setelah diklik nanti ada tampilan progres yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Bahwa BIMTEK daring sudah 100%, sedangkan untuk luringnya baik EDM maupun RKAM masih 0%. Secara runtut bahwa kegiatan RKAM itu baru bisa diisi kalau EDM-nya sudah tuntas. Jadi kalau EDM belum tuntas, tidak bisa Bapak Ibu melakukan pengisian terhadap RK. Tetapi untuk registrasi kita masuk dulu ke RKAM. Nah, oleh Bapak Ibu silakan di RKAM-nya ini dibuka. Setelah dibuka nanti akan ada tampak seperti ini. Nah, ketika ada tampak seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu mengisi nick, password, dan tidak juga harus login. Tetapi Bapak Ibu karena belum daftar di EDM RKAM ini, daftar dulu. Nah, klik daftar. Yang saya kasih tanda warna hitam, di sini ada daftar. Oleh Bapak Ibu klik, setelah diklik daftar, nanti akan terlihat masuk seperti ini. Diminta Bapak Ibu untuk memasukkan kode registrasi. Nah, kode registrasi ini adalah menuliskan NPSN madrasah Bapak Ibu. Nah, ini akun yang dibuka boleh di akun kepala. Kemudian setelah dilakukan kode registrasi menggunakan NPSN madrasah Bapak Ibu sebagai peserta BIMTEK, kemudian klik registrasi. Nah, setelah selesai klik registrasi, maka akan tampak tampilan seperti ini. Nah, ini data madrasah Bapak Ibu. NPSN-nya sesuai tidak dilihat, NSM-nya, profilnya ini. Nama madrasahnya, statusnya swasta atau negeri akan terlihat di situ jenjangnya. Baik jenjangnya MI atau MTS atau MA. Nah, nanti kalau di scroll ke bawah, Bapak Ibu di sini, diminta untuk mengisi data. Data apa aja yang harus diisi, yaitu data yang terkait dengan kepala madrasah dan data bendahara. Isi data dengan lengkap sesuai data yang didaftarkan pada di LMS tadi. Kan Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan BIMTEK Luring dan datanya harus sampai. Tulis nama kepalanya, siapa, nah ikut BIMTEK. Kemudian NIK kepalanya, nomor induk kependudukan. Oleh karenanya Bapak Ibu dimohon bisa membawa KTP supaya tidak lupa untuk NIK-nya. Setelah diisi, NIK-nya kepala madrasah berapa, kemudian emailnya, samakan emailnya dengan email yang kemarin waktu daftar di LMS, mungkin masih ada. Setelah diisi emailnya, kemudian bikin password buat kepala. Nah, password ini usahakan Bapak Ibu minimal adalah 8 karakter. Kalau kurang dari 8 karakter, nanti tidak bisa masuk ke aplikasi RKAM-nya. Oleh karenanya minimal 8 karakter. Passwordnya bagaimana terserah Bapak Ibu. Saya menganjurkan kalau bisa supaya tidak lupa, passwordnya samakan saja dengan NIK. Tapi kalau Bapak Ibu mau berbeda silahkan. Ini password kepala. Kalau mau berbeda harus diingat, dicatat di handphone atau di laptop. Supaya nanti ketika masuk RKAM tidak akan sulit. Kemudian sama nama bendaharanya juga Bapak Ibu didaftarkan
sebagaimana bendahara pada kegiatan fintech luring yang fintech daring yang sudah didaftarkan. NIK bendaharanya juga ditulis dengan lengkap, sesuai KTP, kemudian email bendaharanya juga sama, sesuai dengan yang didaftarkan pada di LMS. Nah, passwordnya silahkan boleh Bapak Ibu pilih. Nah, saya menganjurkan lagi tadi passwordnya supaya akan dimudahkan adalah menggunakan NIK madrasah, NIK Bapak Ibu masing-masing, berarti NIK bendahara. Nah, sudah selesai lengkap semua diisi Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa klik registrasi. Setelah klik registrasi, maka tampilannya selesai. Tuh. Setelah selesai, Bapak Ibu masuk lagi ke Aircam. Yang tadi pada saat di Aircam yang pertama, ini yang pertama, kan Bapak Ibu pada saat di Aircam pertama ini adalah daftar. Tapi karena sudah daftar registrasi, maka isi di sini NIK. Sesuai dengan yang didaftarkan tadi. Passwordnya juga isi sesuai dengan yang Bapak Ibu daftarkan tadi. Jadi kan di sini buka Aircam kembali, kemudian masuk, tapi bukan daftar, tapi login. Nah, nanti setelah isi NIK, kemudian passwordnya login, jadi bukan lagi klik daftar, tapi login. Nanti di roll, Pak. Di roll itu pilih akun kepala madrasah. Terus dan tahunnya, Bapak Ibu pilih tahunnya 2023, baru kemudian masuk. Setelah selesai masuk, akan terlihat tampilan seperti ini. Bahwa daftar yang ada itu kan baru dua, kepala dan bendahara. Staf belum dimasukkan. Untuk memasukkan staf, di tampilan ini Bapak Ibu bisa klik pengaturan. Nah ini pengaturan diklik, setelah diklik pengaturan, kemudian lanjut ke manajemen user pengguna. Yang saya kasih tanda panah warna merah, diklik. Setelah diklik manajemen user, kemudian berikutnya adalah nanti akan muncul ada tulisan staf madrasah. Nah ini staf madrasah, oleh Bapak Ibu klik. Yang sesuai dengan tanda panah yang sudah saya berikan, klik staf madrasahnya. Nanti akan muncul seperti ini. Ada tulisan tambah. Dari sini tertulis sudah 2 orang masuk. Berarti tinggal 1 orang lagi yang belum masuk, yaitu staf. Nah, batasannya untuk menambahkan itu boleh sampai 8, sesuai dengan jumlah anggota tim penjamin mutu madrasah. Tapi karena yang ikut BIMTEK cuma 3 orang, ya kita masukkan saja 3 orang. Nah, nanti pada saat kegiatan yang bukan latihannya, yang sebenarnya boleh saja Bapak Ibu ngisi lebih dari 3 orang. Karena yang ikut BIMTEK 3 orang, maka kita tambahkan, klik tambah 1 orang lagi, staf atau mungkin operator. Oleh Bapak Ibu silahkan diklik tambah, kemudian isi. Role-nya pilih oleh Bapak Ibu, pilih staf madrasah. Kasih namanya sesuai dengan yang didaftarkan di LMS. Kemudian nick-nya sama juga password-nya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, berarti sudah selesai registrasi untuk yang terkait EDM Aircam itu. Kalau sudah selesai, maka oleh Bapak Ibu silakan bisa balik kembali di LMS untuk memulai mengisi EDM, yaitu buka EDM-nya. Siapa yang mengisi EDM itu? Yang mengisi EDM adalah akunnya nanti, akun bendahara dan staf. Jadi bisa secara bersama-sama berdua atau terpisah berbarengan untuk mengisi terkait dengan EDM. Jadi buka akun LMS-nya, bendahara dan staf untuk memulai mengisi EDM. Nah, bagaimana cara memulai mengisi EDM-nya? Berikut saya sampaikan adalah kita masuk di EDM seperti ini. Sudah terlihat.
Baik EDM maupun Erekam itu akunnya sama menggunakan nick, passwordnya juga sama satu. Jadi satu-satunya yang digunakan untuk EDM dan Erekam sekaligus sama. Setelah ikut, ditulis nicknya oleh bendahara dan staf. Staf masuk sendiri, bendahara masuk sendiri, passwordnya juga sesuai yang sudah dibuat, makanya tidak boleh lupa. Kemudian masuk. Setelah masuk, di situ Bapak Ibu bisa lihat ada di dashboard itu indikator EDM 0 masih kita karena belum ngisi. Jadi skor kinerja pencapaian mutunya masih 0. Nah, di sini ada dashboard, profil madrasah tim penjamin mutu, halaman, fiturnya ini, panduan, kemudian login, log aktivitas. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan kalau ingin mau lihat profil, silakan profil, masuk ke, kita klik ini penjamin mutu madrasah. Nah, klik penjamin mutu madrasah, nanti akan terlihat di situ di profil tim penjamin mutu madrasah ini. Kalau kita bisa lihat masih belum diklik secara penuh, silakan bisa dilihat nanti klik penjamin mutu madrasah. Ini kan kita belum melakukan proses EDM. Kalau Bapak Ibu ingin membaca, ya silakan download pedomannya. Kalau tidak membaca, langsung klik nanti tim penjamin mutu madrasah. Nah, profil madrasah itu, kemudian begitu klik tim penjamin mutu madrasah, nah di situ Bapak Ibu bisa upload yang terkait dengan unggah berkas. Upload surat keterangan anggota tim penjamin mutu madrasah. Sesuai dengan yang sebelumnya saya sampaikan bahwa Bapak Ibu harus membawa soft filenya terkait dengan SK tim penjamin mutu madrasah yang terdiri dari anggotanya minimal 8 orang. Kemudian klik ini upload surat keterangan. Nah, bentuk SK-nya bisa dalam bentuk dokumen, Excel, atau nanti yang diupload itu bisa JPEG dan sebagainya. Upload. Setelah selesai diklik di upload, nanti akan muncul seperti ini. Minta unggah berkas uploadnya. Nah, akan muncul seperti ini. Berkasnya Bapak Ibu upload. Setelah di-upload, kemudian tuliskan nomor SK-nya. Nomor SK apa? SK tim penjamin mutu madrasah. Terus Bapak Ibu klik unggah. Nah, misalkan ngambil SK-nya dari sini. Di komputer Bapak Ibu. Setelah selesai, klik, baru kemudian tulis nomor SK-nya. Upload-nya sudah masuk. Ini SK tim penjamin mutu madrasahnya sudah masuk. Kemudian oleh Bapak Ibu klik unggah. Setelah unggah berarti selesai. Nah, setelah selesai, di tim penjamin mutu madrasah itu Bapak Ibu harus melengkapi data keanggotaannya sesuai dengan SK tadi. Nah, ini kan belum ada. Kepala belum ada, ketua juga belum ada, sekretaris belum ada. Nah, Bapak Ibu klik di sini, tambah. Tambah, setelah klik tambah, kemudian di kepala, jabatan kepala sebagai penanggung jawab, tambah. Nah, diisi oleh kita, nama kepalanya siapa, kemudian jabatannya sebagai kepala. Setelah itu simpan. Setelah disimpan, kemudian masuk berikutnya ke yang kedua, yaitu wakil kepala menjadi ketuanya. Jadi kalau kepala sebagai penanggung jawab, ketuanya siapa? Nah, kepulanya misalkan jabatannya sebagai wakil kepala. Kemudian sampai tuntas diisi semua, seluruh jabatan itu, anggotanya dengan jumlah tadi 8. Nah ini kalau sudah terisi semua, akan tertulis di sebelah kanan itu ada edit, ada hapus. Kalau Bapak Ibu mau menghapus, hapus. Kalau mau edit, kalau kalian ada kesalahan, silakan. Nah, setelah selesai semua, Bapak Ibu melakukan pengisian EDM.
Nah, di sini Bapak Ibu melakukan pengisian EDM. Klik isi EDM. Nah, bagaimana cara ngisinya? Nanti kita akan jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Untuk sementara seperti itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.